Langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dalam teks. Bacalah teks dengan seksama, pahami makna teks tersebut, temukan kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Untuk lebih memahami bagaimana menentukan dan mengelompokkan informasi penting dalam teks, coba kalian buka tema B halaman 3 dengan judul Katak Sang Hewan Amfibi. Setelah itu kalian bikin pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks tersebut ya, yang udah ada jawabannya di teks. Kalian bikin pertanyaannya. PPKN menjelaskan makna tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Manfaatnya adalah kalian dapat dihargai orang lain, jarang melakukan kesalahan, dapat dipercaya, dan yang terakhir mendorong daripada kesuksesan. Contoh-contoh tanggung jawab adalah tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan, tanggung jawab sebagai anak, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tanggung jawab sebagai warga negara. IPA, Abi akan menjelaskan tentang cara membuat bagan, cara organ pernafasan hewan dan organ pernafasan manusia. Ya, di sini contohnya ya. Di situ ada burung, itu termasuk dalam vertebrata dan invertebrata. Oke. Udah kalian lihat, ya ada kantong udaranya. Di situ untuk pernafasan burung. Kalau invertebrata itu ada 2 lengkap kantong udaranya, ada trakea ya. Itu kita contoh invertebratanya adalah belalang. Cara kerja bagannya nih, cara kerja organ pernafasan manusia. Nah, ada organ-organ pernafasan, proses pernafasan dan gangguan pada sistem pernafasan. Coba kalian cek ya. Nah, setelah itu kalian kalau kurang jelas cari di buku kalian, ada ya di situ. Nah, kalau enggak coba cek di internet, itu ada jelas di situ. Udah kalian baca itu, di situ ada organ-organ pernafasan dari hidung, tenggorokan dan paru-paru. Nah, seperti itu. Paru-paru itu terdiri dari alveolus ya. Itu ada di cabang batang. Kalau tenggorokan itu ada 3, pangkal, batang, dan cabang batang. Paru-paru itu adalah tempat pertukaran daripada gas dan oksigen ya, terjadinya di alveolus. Nah, sedangkan untuk proses pernapasan ada inspirasi dan ekspirasi. Gangguannya misalnya asma, kanker paru-paru, tuberkulosis, bronkitis, dan influenza. Nah, seperti itu. Coba dilihat ya. Kalau perlu ini di print biar kalian paham. Nah, di sini Abi akan menjelaskan tentang inspirasi. Inspirasi itu adalah ketika udara dihirup melalui organ hidung dan masuk ke dalam tubuh. Ya, ketika kita melakukan inspirasi itu diafragma dan otot dada berkontraksi. Sehingga volume rangga dada membesar, paru-paru mengembang dan udara masuk ke paru-paru karena kita memasukkan udara ke dalam tubuh. Coba kalian lakukan. Ya kan, seperti itu inspirasi menghirup. Nah, seperti itu ya, yang mencontohkan. Nah, bagannya ada di bawah itu. Sedangkan untuk ekspirasi itu adalah pernafasan yang melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar, jadi menghembuskan. Nah, itu ekspirasi dan tidak perlu memakai mulut, pakai hidung ya. Ketika melakukan ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Oke, seperti itu. Mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Nah, bentang alam di Indonesia terdiri atas pegunungan, dataran tinggi, gunung, dan lautan. Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan kegiatan ekonomi. Jenis-jenis usaha ekonominya adalah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, pelayanan jasa industri. Biasanya kalau pertanian, perkebunan, peternakan itu biasanya di dataran tinggi, sedangkan untuk perikanan itu di dataran rendah, seperti itu ya. Sedangkan untuk perdagangan dan pelayanan jasa industri itu di dataran rendah ya. Kalau perikanan itu di laut ya, seperti itu.
SBDB, di sini Abi akan menjelaskan tangga nada. Tangga nada itu adalah urutan nada berjenjang dari tingkat terendah sampai tertinggi. Ya seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan seperti itu. Tangga nada terdiri dari dua jenis, tangga nada diatonik dan pentatonik. Diatonis itu ada dua kelompok, yaitu mayor, yaitu ciri-ciri mayor, bersifat riang gembira, bersemangat, dan biasanya diawali dengan tangga nada do. Tetapi tidak menutup kemungkinan diawali dengan tanda sol. Jadi rata-rata itu menggunakan tanda do. Sedangkan minor itu ciri-ciri tangga nada di atas minor itu bersifat sedih, tidak bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan la, tapi tidak tutup kemungkinan diawali dengan mi ya. Untuk lebih jelasnya coba kalian buka buku cetak halaman 11 sampai dengan 12. Nah, dari situ dilihat kalian bisa melihat contoh daripada lagu diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, seperti ini latihan soalnya ya. Kalian tulis nanti di buku, tulis kalian, dan habis itu kalian jawab ya di buku latihan ya. Setelah itu kalian fotokan ke Abi. Ya. Nah, terima kasih. Sekian materi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi anak soleh dan soleha. Amin. Abi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.